Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru tentang Tiko dan Bu Eni. Langsung saja ke berita yang pertama. Sosok wanita cantik ikut merawat Ibu Eni, pacar Tiko baru dikencani 1,5 bulan, terkuak pekerjaannya. Tiko berhasil merebut atensi netizen berkat ketulusannya menemani dan merawat sang ibu yang depresi seorang diri. Beruntungnya, beberapa waktu terakhir Tiko tidak sendiri merawat Ibu Eni sebelum dibawa ke rumah sakit jiwa. Ada sosok cantik yang ternyata turut mendampingi Tiko mengurus Ibu Eni. Sosok wanita ini bernama Puri, pacar Tiko. Puri ikut tersorot kacamata netizen sejak berita Tiko viral di sosial media. Selain kesetiaan dan kesediaan hati untuk membantu Tiko, Puri memiliki paras cantik paripurna. Tak hanya itu, pacar Tiko juga memiliki pekerjaan yang tak sembarangan. Hal ini terungkap dari salah satu unggahan Puri di akun Instagram pribadinya. Berdasarkan penelusuran Tribun Sumsel diketahui Puri bekerja sebagai seorang MC, di mana agama Puri Islam dan berdomisili di Jakarta. Sebelumnya melansir dari YouTube @dendeni, sang YouTuber Dendeni mengulik kisah asmara antara Tiko dan Puri. Adapun Dendeni bertanya soal hubungan keduanya sudah berlangsung berapa lama. Secara malu-malu, Puri menguak kisah awal perjalanan cintanya dengan Tiko putra Ibu Eni. Dikatakan Puri bahwa dirinya sudah saling mengenal selama 3 bulan. Lucu banget, nggak sampai setahun, PDKT 1 bulan, mulai jadian baru masuk 1,5 bulan, jelas Puri. Lebih jauh Puri amat bersyukur lantaran hubungan dengan Tiko sangat cocok. Tapi untungnya bisa klop gitu ya, tuturnya. Puri lantas menjelaskan di awal menjalin asmara, Tiko dinilai tak mau jujur soal kondisi ibunya Eni. Meskipun diakui Puri ia juga sudah tahu lebih dulu soal keadaan Ibu Eni. Tiko nggak mau jujur keadaan mama, mungkin dia mikir merasa nggak enak atau risih, terangnya. Puri pun mengaku menerima kondisi ibu Tiko yang mengalami depresi. Lantaran dirinya yang tak punya sosok ibu karena sudah meninggal dunia. Mama aku sudah meninggal diabetes, jadinya kalau lihat orang tua aku merasa sayang, apalagi orang tua pasangan, tegasnya. Puri dibuat salut dengan sikap sang kekasih Tiko yang merawat ibunya dengan tulus. Kamu Tiko, nggak takut minder atau gengsi. Itu aku merasa bersyukur banget, hebat loh dia, ucapnya. Di usia muda, tanggung banget mentalnya. Mulai merawat di usia 13 ngurusi orang tua sakit, semua orang belum tentu bisa, sambungnya. Hal tersebut juga yang makin membuat Puri jatuh hati dengan sang kekasih. Masih ada disisain sama Tuhan cowok yang sangat sayang ibu, merasa bangga bersyukur banget jadi pasangan Mas Tiko, aku nggak malu, berbakti banget sama ibu, tutupnya. Biodata kekasih Tiko, nama, Puri, nama Instagram, Achania Puri. Asal, Jakarta. Pekerjaan, MC. Instagram, @achaniafueri. Tiko tolak tawaran John LBF untuk bekerja dengan gaji Rp 10 juta, pilih rawat ibu. Tiko ditawari pengusaha John LBF pekerjaan dengan gaji sebesar Rp 10 juta per bulan. Namun anak Bu Eni tersebut dengan halus menolak tawaran pekerjaan dari pengusaha John LBF. Bukan tanpa sebab, Tiko punya alasannya sendiri untuk menolak tawaran dari John LBF tersebut. Bahkan meski sudah menolak tawaran tersebut, Tiko tetap dapat modal usaha. Rupanya Tiko mengaku saat ini ingin fokus merawat sang ibu yang kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Sebenarnya saya juga udah banyak pertimbangan, karena saya melihat konten Om, beber Tiko, melansir dari Tribun Sumsel, Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2023. Tapi saat ini bukannya tidak terima, tapi masih jadi pertimbangan saya untuk fokus mama pulang dulu, ucapnya. Untuk pekerjaan, saya sebenarnya tertarik, tapi mungkin untuk saat ini saya belum bisa melamar atau mengikuti, jelasnya. Tiko mengatakan, dirinya memiliki cita-cita untuk membuka usaha sendiri. Kalau untuk pribadi saya lebih nyaman untuk buka usaha sendiri, ucap Tiko. Merespons hal tersebut, John LBF lantas bertanya apa yang Tiko butuhkan untuk memulai bisnisnya sendiri. Untuk dalam jangka pendek ini apa yang Tiko butuhkan? Tanya John LBF balik. Paling kedepannya nanti kerja dulu biar punya showroom sendiri, minimal jual beli motor gitu yang second, beber Tiko. Tak disangka, John LBF justru menawari Tiko untuk membangun perusahaan sendiri. Ia menyebut akan memberikan Tiko modal untuk membuka usaha. Ya udah Tiko cari, nanti hubungi nomor pribadi saya kalau memang passion Tiko di situ, kata John LBF. Saya bikinin perusahaan,
nanti sistemnya Tiko saya modalin, saya support orang bagian keuangan. Jadi Tiko belajar keuangan dengan baik, kita bisnis bareng, katanya. John LBF mengatakan jika perusahaan tersebut dapat menjadi milik Tiko apabila modal usaha sudah kembali sepenuhnya nanti. Goal saya kamu dapat untung dan kita kelola keuntungannya itu, dan begitu modal balik, itu jadi perusahaan kamu, jelas John LBF, melansir dari tayangan di kanal YouTube Manise TV, Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023. Mengenai pekerjaannya, John LBF menjelaskan ke Tiko soal sistem kerja bersamanya. Ia mengatakan ke Tiko untuk santai dan belajar secara pelan-pelan pekerjaan yang nantinya dilakukan di perusahaan John LBF. Dan enggak usah khawatir, untuk skill, Om John juga dulu enggak punya keahlian apapun, cuma lulusan SMA, ujarnya. Nanti kita sama-sama belajar, ada yang bisa ajarin desain grafis, video, kalau marketing Om ahlinya. Kita bisa meeting, ada produksi juga, banyak posisi yang bisa Tiko nyaman di situ, ujarnya. Kenapa Om kasih privilege ke Tiko? Karena Tiko butuh untuk merawat orang tua, ini buah dari berbaktimu itu, Allah menggerakkan hati Om John buat kasih kesempatan ke kamu dalam jangka panjang. Lebih lanjut John LBF menegaskan, dirinya sama sekali tidak pansos terkait niatnya yang ingin menolong Tiko tersebut. Namun John LBF merasa jika kisah Tiko selama ini mengetuk hatinya lantaran sangat berbakti pada Bu Eni. Mana lagi Om John enggak nyari pansos, sebelum Om bikin video Tiko, Om John sudah terkenal, sudah punya perusahaan, jelasnya. Dengan Tiko bekerja, Tiko lebih bisa berbakti sama ibu. Karena Tiko nanti punya penghasilan dan bisa rekrut orang untuk temenin ibu, rawat ibu yang digaji setiap bulan. Bahkan John LBF juga mengaku dirinya akan memperbaiki rumah Tiko dan Bu Eni agar lebih layak untuk ditinggali. Ia juga akan mengisi kediaman Tiko dengan berbagai perabot untuk kehidupan Tiko dan Bu Eni jadi lebih mudah dan nyaman. Rumah Tiko kalau mau ditinggal nanti Om yang renov, karena Om punya perusahaan konstruksi. Om John udah keliling, dan segala struktur itu kokoh banget, cuma di lantai 2 keramik pada ngangkat. Nanti semua kita cat ulang, kita pasang AC, tempat tidur yang layak, peralatan dapur, dan Tiko kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur bisa rawat ibu. John LBF juga menawarkan Tiko untuk tinggal di salah satu apartemen miliknya apabila Bu Eni tak pulang ke rumah. Atau kalau ibu dirawat di rumah sakit, Tiko bisa tinggal di apartemen Om John ada, dengan gaji Tiko juga bisa ke tempat ibu, senyamannya Tiko, jelasnya. Berita kedua, kisah di balik rumah mewah Tiko, terakhir kali lihat ayah kelas 6 SD, lalu berhenti sekolah kelas 1 SMP. Penghuni rumah mewah, Tiko mengatakan disuruh putus sekolah sama ibunya Eni Sukaisi, 59 tahun. Dia berhenti saat duduk di bangku kelas 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri 90 Jakarta di Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Tiko tidak pernah diberitahu alasan mamanya meminta dia mengakhiri studinya. Ibu suruh putus sekolah aja. Enggak usah dilanjut dulu, kata Tiko, 24 tahun, saat ditemui di Kompleks PLN Klender, Jalan Paron, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023. Saat itu, laki-laki kelahiran tanggal 30 Desember tahun 1999 itu mulai merasakan kehidupan berubah. Setelah beranjak dewasa dia lebih banyak menghabiskan waktunya berjaga di kompleks perumahan. Berlima, Tiko dan kawan-kawan menjaga pintu masuk kompleks dan mengawasi kendaraan di tempat parkir. Saat ditanya tentang berapa duit yang mereka terima setiap bulan sebagai anggota pengamanan di situ, Landry, rekan Tiko menjawab, "Ya, cukup untuk makanlah," katanya. Tiko mengaku mengakhiri bangku pendidikan itu saat bapaknya sudah tak ada di rumah. Pokoknya terakhir lihat bapak di kelas 6 SD, tutur Tiko, yang sejak akhir Desember lalu bersama rumah mewah didatangi banyak pengunjung. Sebelumnya Tiko dan Eni penghuni rumah mewah yang terbengkalai lantaran sudah 12 tahun tak dialiri listrik dan air. Pemprov DKI pun turun tangan. Petugas dari suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur. Selama ini Eni dan Tiko hidup di sana dengan kondisi rumah yang tak layak huni. Sampah berserakan, lampu mati, air pun tak ada. Setelah suasana rumah itu diceritakan pembuat konten di YouTube, ia sekejap berubah rupa. Bercahaya lampu dan halamannya bersih. Setelah menjadi idola banyak orang, di kepala Tiko mengumpulkan uang.
Duit itu disiapkan agar dia lebih gampang membuka usaha di samping menjaga mamanya. Dia mengaku belum punya gambaran usaha apa akan digeluti. Di kepala hanya ada sosok ibu, perempuan yang disebut-sebut depresi dan bertahun-tahun lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, dan kini dirawat di rumah sakit khusus daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Sekarang aku lebih fokus ke mama, ucap Tiko. Berita ketiga, Natalie Holzer belikan Tiko dan Ibu Eni perhiasan emas, semoga berkah ya. Belum lama ini, artis Natalie Holzer turut menyambangi kediaman Tiko yang viral karena mengurus dan merawat ibunya yang gangguan jiwa di rumah terbengkalai tanpa listrik dan air selama 12 tahun. Tak hanya mengunjungi kediaman Tiko, Natalie Holzer juga mengajak anak Ibu Eni tersebut berjalan-jalan keluar. Saat mengajak Tiko keluar, Natalie Holzer pun berencana membelikan Tiko dan ibunya perhiasan karena itu adalah salah satu keinginan Tiko. Tadi maunya apa? Pakaian? Perhiasan-perhiasan aja yuk kita lihat di sini, kata Natalie yang dikutip dari kanal YouTube-nya Natalie Holzer pada Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023. Natalie Holzer pun menanyakan kepada Tiko perhiasan apa yang disukai oleh Ibu Eni dan ternyata sang ibu disebut menyukai emas putih. Gold atau putih, mama sukanya apa? Bertanya kepada Tiko. Tanya Natalie. Aku gak tahu, pokoknya sih mama silver kayaknya putih, jawab Tiko. Tiko sendiri memang memiliki keinginan seperti anak-anak lainnya yang bisa membelikan ibunya mulai dari pakaian hingga perhiasan. Hingga akhirnya rezeki Tiko bertemu dengan Natalie dan dibelikan perhiasan emas putih. Pengen sih kayak orang-orang ngebeliin ibunya pakaian, perhiasan, makanan-makanan enak gitu kan yang tentunya pasti bakal gue kasihin ke mama nantinya, ungkap Tiko. Setelah memilih perhiasan mana yang cocok untuk Ibu Eni, Natalie pun memperlihatkannya kepada Tiko dan berharap apa yang dilakukannya itu menjadi sebuah berkah. Semoga berkah ya Allah buat mamahnya, Ibu Eni, ucap Natalie. Tak hanya Ibu Eni saja yang dibelikan perhiasan berupa gelang emas putih oleh Natalie Holzer, rupanya Tiko pun juga dibelikan perhiasan oleh mantan istri komedian Sule tersebut. Ini pokoknya buat Tiko sama buat mama, kata Natalie memberikan pemberiannya. Kak udah kak gak usah nanti biar aku aja yang beli sendiri hasil kerja keras aku. Alhamdulillah aku kan nanti bisa cari kerja sendiri setelah ini mungkin aku bisa beliin mama sendiri, ujar Tiko yang semula menolak. Mulanya Tiko memang sempat menolak pemberian Natalie karena merasa tidak enak. Namun, Ibu Baby Azam tersebut memberikan pengertian bahwa mungkin pemberiannya adalah rezeki yang lewat darinya untuk Tiko dan Ibu Eni. Gak apa-apa, mungkin jalan dari atas lewat aku, jadi apa yang aku kasih kamu gak boleh tolak. Karena aku merasakan juga jadi ibu belum tentu semua anak bisa jadi kayak kamu bisa ngurusin ibu yang sangat luar biasa 12 tahun, jelas Natalie. Jadi mohon diterima ya, sambungnya. Tapi aku gak enak nih kak, timpal Tiko. Enakin aja, pokoknya ini diterima, nanti surat-surat semuanya aku kasih ke kamu. Pokoknya ini disimpan kalau ada keperluan yang benar-benar urgen banget, nah ini gak apa-apa kamu bisa jual, Natalie menjelaskan. Natalie mengaku memberikan perhiasan tersebut agar Tiko termotivasi untuk semangat menjalani hidupnya berdua dengan sang ibu yang saat ini sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa. Kamu kenapa aku kasih ini biar apa? Biar motivasi kamu untuk semangat.